Bungkusan kecil yang misterius ditemukan Ufi Datun Nitami di dekat jendela rumah. Tertutup rapat, dibungkus kertas dengan lem yang amat rekat, penemuan itu diduga sebagai kiriman benda gaib yang memiliki tujuan tidak baik. Apalagi setelah dibuka, isinya adalah mantra berhuruf Arab dengan bercak darah ditemukan di salah satu kertas. Melihat penemuan benda gaib tersebut, praktisi spiritual langsung mendeteksinya sebagai kiriman yang bertujuan buruk. Salah satu yang paling mungkin adalah niat memisahkan cinta Evan dan Ufi. Apalagi pernikahan mereka memang masih rentan terguncang karena baru berusia 1 tahun. Tapi, apakah langkah Evan membakar benda gaib tersebut sudah benar? Bagaimana para ulama melihat peristiwa tersebut? Evan Marvino dan Ufi Datun Nitami adalah pasangan baru yang masih menikmati kebahagiaan pernikahan. Mereka memutuskan menikah dengan cara yang tidak biasa karena Ufi sebelumnya merupakan penggemar Evan yang bahkan jaraknya sangat jauh karena ia tinggal di Aceh. Lantas seperti apa kisah cinta mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernikahan Evan Marvino dengan Ufi Datun Nitami memang baru genap berusia 1 tahun pada 15 Januari 2022 lalu. Tapi guncangan sedang menghadang. Seperti ada yang berusaha mengusik kebahagiaan mereka, bahkan lewat cara-cara mistik. Pekan lalu, Ufi menemukan benda gaib yang diduga dilempar seseorang untuk mencelakai keluarga. Setelah dibuka dengan segala perasaan cemas, ditemukan sejumlah kenyataan menyeramkan. Sebab benda mistis ini terdiri dari kertas warna kuning dan merah bertuliskan mantra tertentu. Terdapat bercak darah di sana sehingga semakin mengindikasikan sebagai kiriman ilmu hitam. Itu yang membuat Evan kaget bukan kepalang saat sang istri memberitahu penemuan benda gaib tersebut. Ya Allah. Banyak di dalamnya. Cocok tuh. Beri apa tuh? Tuh. Pilihan. Tapi kan ada nama urut kan? Ada nama urut tapi dia. Sebenarnya agak sedikit kaget ya, soalnya posisi gue itu lagi di lokasi syuting dan di rumah itu bini gue cuma sama sepupunya, berduaan doang tuh. Jadi cerita singkatnya itu rumah itu sebenarnya dikunci. Nah istri gue tuh turun itu pas sore itu, nah pas ngelihat pintu itu udah ngebuka gitu, sama jendela itu ngebuka, padahal sebelumnya itu udah dikunci karena dia baru turun kan. Nah pas dia kaget lihat pintu kok kebuka, pas lihat ke bawah di dalam rumah itu di dekat rak sepatu dia nemuin kayak iketan gitu dibungkus warna kuning pakai kertas gitu. Nah, dia ngirimin fotonya segala macem, ngirimin video segala macem, dia buka tuh.
Ini punya siapa? Dia awalnya WA gue kan, ini punya siapa? Ini barang apa nih kok ada di rumah? Pas di WA itu gue lihat dulu, ini kok kayaknya barang nggak bener nih, maksudnya kiriman dari mana? Cuma gue di sini positive thinking aja lah, kita kan punya iman ya, kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus juga kita nggak bisa mungkirin juga, dibilang percaya nggak percaya juga ya sebenarnya. Kalau untuk zaman sekarang kayak gini, gue udah nggak percaya lagi sih hal-hal begituan. Di bungkusan itu tuh ada kayak kertas, ada tulisan-tulisan rajab atau apa itu pokoknya nggak jelas, tulisan Arab gundul gitu. Terus juga tapi di balik kertasnya itu ada darah. Darahnya itu darah segar lagi dan bukan darah-darah yang udah lama kan biasanya agak hitam coklat gitu kan. Kalau ini emang merah banget dan bungkus kertasnya itu masih baru banget. Benda-benda mistis yang dibungkus sangat rapi dan rapat itu memang lazim sebagai perantara kiriman gaib yang tidak baik. Sepulang dari lokasi syuting, Evan Marvino langsung melakukan ritual pembakaran benda misterius itu. Meski ia tak terlalu percaya dengan segala yang beraroma metafisika, Evan tetap membakar kemudian melarungnya ke sungai adalah cara terbaik melenyapkan pengaruh energi negatif benda misterius tersebut. Sebelum gue posting itu, gue sempat beberapa kali nanya sama keluarga, teman, saudara itu ya konsultasi lah, ini barang apa dan tujuannya apa, biasanya motifnya apa dan cara mengatasi seperti apa biasanya nih barang nih. Banyak emang yang bilang itu ya benar-benar kayak jimat, ada yang bilang jimat, terus ada yang buat penglaris, terus juga emang ada bikin kejahatan juga, aura negatif. Emang sarannya itu banyaknya dibakar, kalau nggak dihanyutin ke sungai, abunya. Ada juga yang bilang kalau emang nggak percaya bakar aja, tapi kalau yang percaya bawa ke kiai katanya. Cuma buat orang kayak gue yang walaupun ada sedikit iman, gue tetap nggak percaya hal-hal kayak gitu. Karena gue percaya aja sama yang di atas. Gue bilang kan sama istri gue, pokoknya itu barang jangan disentuh dulu, simpen di rumah. Buka nggak apa-apa, nanti ada temen gue yang ke situ buat ngebukain, fotoin apa aja dalamnya. Cuma jangan disentuh lagi. Pas gue pulang ke rumah, gue liat barangnya, oh ternyata cuma kertas-kertas segini doang, cuma bikin shock terapi doang. Akhirnya gue nyari kali, gue coba di situ bacain beberapa ayat, ada Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi segala macem, baru gue bakar tuh. Gue bakar, habis gue bakar, gue larutin ke air, nyari langsung refleks. Kita ambil wudhu dulu, tapi habis itu kita nyari sungai malam-malam, bakar. Kalau misalkan membakar wifik itu bukan hanya membakar tok, tapi ada yang dibaca. Secara umum biasanya kita baca ta'awudz, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, ada sholawat, ada Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq, An-Nas, habis itu ayatul kursi gitu kan. Nah biasanya kalau yang diijazah kepada saya itu biasanya tahan napas gitu sekuatnya, habis itu kita baru bakar, habis bakar itu baru kita buang ke sungai. Penemuan benda mistik di rumah Evan adalah teror horor yang tak biasa. Lantas, benarkah tujuannya untuk merusak rumah tangga Evan dengan Ufi? Bagaimana praktisi supranatural menjelaskan peristiwa ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Penemuan benda gaib di rumah Evan Marvino hampir bisa dipastikan merupakan kiriman dari seseorang yang memiliki niat tertentu. Melihat isinya yang terdiri dari bercak darah serta mantra dengan bahasa Arab, praktisi spiritual langsung bisa mengenalinya sebagai kiriman yang bermuatan tidak baik. Ki Sukma yang paham tentang wifik mendengarai bahwa tujuan kiriman benda mistis ini memang ingin merusak rumah tangga Evan dan Ufi. Target utamanya membuat mereka berpisah. Meski berusaha berprasangka baik, Evan merasa penemuan benda gaib itu sebagai teror horor yang meresahkan.
Selebihnya, ia berusaha meyakinkan sang istri untuk tidak terlalu larut pada persoalan tersebut, sekaligus memastikan bahwa benda gaib ini dikirim oleh mereka yang sirik melihat kebahagiaan pernikahan mereka. Tadi saya ngelihat kan memang ada wifik ya, itu namanya wifik itu. Nah di situ memang ada beberapa tanda-tanda, memang tanda-tanda sihir gitu. Ini wifik ini biasanya sihir-sihir di Timur Tengah biasanya gitu. Nah kalau yang saya perhatikan, karena tadi ada pakai menggunakan darah ya. Nah kita nggak tahu nih ini darah apa gitu ya. Nah cuman kalau dari apa yang saya pelajari, biasanya tulisan-tulisan kalimat-kalimat Allah atau misalnya kalimat yang sifatnya ismul azam atau memuji dan memuliakan Allah tapi menggunakan darah atau sifatnya najis, itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Nah kalau feeling saya sih itu untuk memisahkan si suami dan istri, yaitu tadi menggunakan darah itu untuk ada tulisan-tulisan lafaz Allahnya, sehingga kalau misalkan ada darah itu yang bekerja itu bukan malaikat tapi malah ifrit-ifrit dari golongan fasik. Kalau hanya sekedar membakar ya nggak ada efeknya, tapi insya Allah kalau misalkan sambil membaca insya Allah ada efeknya. Menemukan benda gaib yang segera memberi teror horor sesungguhnya tidak akan terlampau bermasalah andai Ufi sedang tidak hamil besar. Tapi kiriman mantra terbungkus wifik itu menjadi lebih meresahkan karena Ufi menjadi tidak tenang menjelang persalinannya bulan depan. Tapi seperti apa para ustadz melihat peristiwa tak biasa ini? Apakah ada makhluk lain selain manusia yang menghuni bumi? Ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Berarti selain ada manusia, ada juga jin. Nah, di manakah tempat kesukaan jin? Pertama tempat gelap. Kemudian kamar mandi. Kemudian di lautan, di hutan, atau di gedung-gedung kosong, terbengkalai, atau kamar-kamar yang tidak dihuni. Apa bacaan ruqyahnya? Baca ayat kursi. Itu ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-mu'awwidat ats-tsalatsah. Al-falaq, An-nas dengan Al-falaq, An-nas, Al-ikhlas. Yang ketiga, surat Al-Baqarah di ayat yang terakhir, 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wal ard ila akhir ayat. Nah itu. Nah kalau sudah itu dibaca insyaallah dia nggak berani. Ya buat Allah gampang saja sebetulnya untuk menciptakan apapun, sekalipun akal manusia tidak bisa menerimanya, sekalipun nalar kita tidak sanggup untuk menerimanya. Nah tentu itu semua sebagai ujian bagi keimanan kita. Jangan sampai justru ya kebesaran akan ciptaan Allah itu bukan membuat kita makin beriman, malah justru makin kufur, makin ingkar. Nah itu ujiannya. Gue tuh paniknya tuh di lokasi gue harus kerja, di sisi lain gue harus bikin istri gue yang lagi hamil. Di sini ada 3 opsi sih, sebenarnya ada 3 opsi yang gue pikirin. Yang pertama itu mungkin ada orang yang sirik sama gue dan keluarga gue gitu. Yang kedua emang mungkin ada yang pengen bikin rumah tangga gue tuh hancur atau mungkin gak betah di rumah. Dan juga yang ketiga ya baik lagi mungkin pengen bikin shock terapi istri gue. Kebetulan istri gue lagi hamil besar 8 bulan terus dikasih hal-hal kayak gitu, takutnya dia ngelihat terus shock. Kalau emang dia kepancing takutnya kan gimana-gimana sama kandungan. Itu doang sih 3 opsi itu. Cuma gue selama ini positive thinking aja. Kalau emang gak kiriman orang yang jauh gitu, maksudnya feeling gue emang ya orang sengaja datang ke rumah gue, ya mungkin dobrak pintu apa kaca masukin sengaja gitu. Salahnya gue tuh itu gue nggak pakai CCTV, momennya aja sih masih gue yang mikir tuh. Kalau mungkin ke gue sih gue masih bisa terima lah, cuma kan ini momennya langsung ke keluarga gue ya, yang nggak bisa gue pungkiri lagi. Gue harus ngelindungin istri gue, kebetulan juga lagi hamil, jadi emang pikiran banget selama di lokasi sih. Baru menikah 1 tahun dengan kondisi Ufi sedang hamil 8 bulan, rumah tangga Evan diguncang peristiwa penemuan benda mistik. Lalu akankah pernikahan mereka benar-benar terguncang?
Tapi seperti apa sesungguhnya kisah cinta mereka yang unik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Penyatuan cinta Evan Marvino dengan Ufi Datun Nitami adalah drama yang terasa berbeda. Sebab hingga tanggal pernikahan tiba, mereka tidak pernah bertemu. Karena Ufi yang tinggal jauh, yakni di Provinsi Aceh. Proses pengambilan keputusan untuk menikah juga terasa sangat singkat karena hanya butuh waktu 2 bulan. Tapi pandemi membuat rencana pernikahan mereka harus terus tertunda, bahkan hingga 1 tahun kemudian. Bagi Evan, sang istri merupakan rejeki terbesar hidupnya sehingga tidak ada keraguan untuk menikahinya, walaupun selama ini Ufi hanya sebatas penggemar dari kejauhan. Gue nikah itu, gue niat nikah itu emang udah dari Januari tahun kemarin. Gue udah tunangan dari tahun kemarin. Emang nikah tuh sebenarnya bulan Juni apa Mei gitu. Berhubung pandemi dan juga waktu itu banyak banget orang tuh belum bisa syuting. Jadi gue tuh lagi jatuh lah ibaratnya. Belum ada pemasukan segala macam. Gue dikasih jalan, dibukain jalan ya buat nikah sama dia dengan gue dapat judul ini gitu. Itu rezeki dia gitu. Jadi emang dia itu awalnya emang fans dari 2015. Dia ngikutin gue selama berapa tahun. Gue dekat sama siapapun dia tetap ngikutin. Gue pacaran sama siapapun dia ngikutin, pokoknya ngikutin. Sampai akhirnya di 2019 gue lagi putus sama pacar gue putus. Terus akhirnya dia kayak DM, kenapa kak bukannya mau nikah? Karena gue sebelumnya mau nikah juga sama pacarku, cuma nggak jadi. Akhirnya gue putus galau, mungkin gue cerita-cerita sama dia, gue iseng nanya, emang kamu udah siap nikah? Siap lah kalau sama kakak. 2 bulan itu buat mantepin kalau ya gue mau nikah sama lo gitu. Gue pengen nikah sama lo itu 2 bulan. Tapi untuk proses ke pernikahannya itu 1 tahun. Dia tuh nunggu 1 tahun lebih lah. Nunggu gue buat nikahin dia. Karena kan kelewat mulu pandemi lah. Terus gue juga harus ngumpulin duit dulu lah. Pernikahan Evan dan Ufi digelar di Aceh yang digambarkan berlangsung secara sederhana. Setelah resepsi, Ufi diboyong ke Jakarta untuk menjalani bahtera rumah tangga yang penuh rasa bahagia. Evan dan Ufi sepakat mengikat hati dalam ikrar pernikahan karena memiliki sifat yang sama-sama baik. Apalagi Ufi selama ini berani mengambil sikap setia, termasuk di saat Evan sedang berada di titik nol karirnya. Cinta Ufi yang dibangun secara perlahan sejak menjadi penggemar dibuktikan dengan menjadi istri yang melengkapi posisi suami. Iya, awal kenal 2015. Maksudnya kayak iseng-iseng aja gitu loh. Terus akhirnya melalui WA pas akhir 2019 kalau nggak salah. Itu salah satu kenapa gue sangat serius sama dia, karena jujur gue tuh orangnya paling susah bangun pagi. Jadi setiap malam itu gue callingan jam berapa, pasti gue kabarin dia dulu kayak besok bangunin aku jam 8 ya gitu. Besok bangunin. Jadi selama syuting dia yang setiap hari bangunin gue. Mungkin kalau sehari aja dia nggak bangunin gue bisa telat berapa jam gitu ke lokasi. Sabar. Dia tuh mau nemenin gue di saat nol. Kebanyakan orang yang lihat gue saat udah di atas kan. Tapi dia yang selama ini nemenin gue saat gue nganggur berapa bulan. Saat dia, pokoknya dia ngelihat gue pas lagi naik, pas lagi turun tuh dia selalu ada. Walaupun cuma jadi fans kemarin-kemarin tuh gitu. Dia harus sabar saat gue deket sama hari ini pun itu yang bikin gue salut. Dan sebenarnya sosok Tami ini kenapa gue selalu Tambi? Kebanyakan keluarganya manggilnya Mimi. Panggil biasa ya sayangnya doang sih. Panggilnya siapa? Nggak ada panggilan yang terlalu gimana gitu. Misalkan Mimi Pipi atau apa, Umi Abi gitu kan gitu. Nggak ada. Biasanya sayang atau kamu. Karena di kita kan LDR ya. Paling cuma by video call, telepon ataupun WA tuh kayak ya memahami sifat sedikit doang sih. Nanti kan kita memahami sifat sepenuhnya itu saat udah nikah. Makanya gue lebih milih
Nggak ada prawedding, nggak ada foto prawedding, nggak ada ketemu dulu, nggak ada pacar-pacaran. Intinya gue sekali ketemu langsung di tempat akad, halal, sah, baru foto prawedding. Justru kebalik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.